Salam Bapak Ibu Pelekat PKLUGPIB yang diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera. Kiranya damai sejahtera berada di tempat kita masing-masing, di hati kita. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan SBU tanggal 20 Desember 2022 bagian malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Sukasno, anggota Pelekat PKLU GPIB Jemaat Ora et Labora Sungai Liat, Bangka. Pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, malam ini kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dari pagi hingga malam ini, kami boleh melakukan kegiatan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami yang kami akan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat memahami, mengerti, bahkan mampu melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terdapat di dalam Yesaya 27 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala baru mezbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakan, sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia
yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud penyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat karena berakal budi. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Ayat 11b. Selamat biasanya direspon dengan iman yang menghasilkan pembaruan hati dan tindakan. Umat yang sudah merasakan kebaikan Allah dipanggil memiliki kepekaan iman agar dapat menangkap jalan-jalan dan kehendak Allah yang telah terentang di sepanjang lintasan sejarah. Dalam sejarah itu terekam tentang karya Allah yang dinyatakan melalui berbagai peristiwa, pembebasan yang fungsinya mendidik, mengangkat, memulihkan, menyembuhkan umat yang pernah terpuruk oleh ketidaktaatannya. Di sini Yesaya menunjukkan pembebasan Allah itu berlaku atas Israel yang disebut Yakub melalui metafora tanaman yang kembali segar karena berakar, berkembang, dan bertunas. Ayat 6. Menurut keyakinan Yesaya, Allah itu menghukum, tetapi bukan dalam rangka memusnahkan atau mematikan. Tidak, tindakan Allah hendaknya dimengerti sebagai caranya yang mendidik umat agar tahu dan mengerti kesalahan di satu sisi dan besarnya kasih sayang Tuhan di sisi lain. Ayat ke-7. Penghukuman sendiri bukan sudah cerita akhir, melainkan menjadi awal dari drama besar yang diaktori Allah sendiri tentang kasih setianya yang tak berkesudahan. Sekalipun Allah marah, tetapi Ia terus ingat pada kemurahannya yang menjamin kehidupan bagi umat. Drama besar keselamatan Allah membutuhkan respon. Respon tersebut tidak hanya berdimensi batin melalui iman, melainkan konkret dengan akal budi yang dapat membaca dan memahami data-data pengalaman tentang sejarah penyelamatan Allah, dulu dan kini. Yesaya hendak mengingatkan bahwa memahami peristiwa-peristiwa sejarah itu harus membawa umat menemukan makna bagi hidupnya dengan akal budi. Umat jadi mengerti bahwa melalui berbagai peristiwa yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, mereka menemukan makna untuk pembaruan hidup yang semakin seturut kehendak Allah. Komunitas iman dan gereja dipanggil untuk menghayati keselamatan Allah melalui akal budi yang peka, membaca tanda-tanda zaman ini. Demikianlah pembacaan dari SBU malam ini. Pakailah
Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama. Terima kasih firman-Mu kiranya menguatkan hati kami, memberikan penghiburan kepada kami, bahkan menggugah akal budi kami untuk taat setia kepadamu Bapa. Terima kasih jikalau malam ini sudah menjadi bagian dari hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat, kami akan tidur, melepas lelah. Biarlah bersama Tuhan, esok harinya kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, malam ini kami berdoa untuk Pelkat PKL UGBIB yang sudah lanjut usia, di mana mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan. Tuhan berikan kemudahan, berikan penghiburan bagi mereka yang sakit. Tuhan berikan kesehatan, pulihkan kembali mereka Tuhan, sehingga mereka tetap selalu berpengharapan kepadamu. Bapa, kami teringat untuk Dewan PKL UGBIB di dalam rencana kerja, program-program kerjanya. Tuhan berkati, sehingga apa yang dia pikirkan oleh Dewan PKLU dapat dilaksanakan dan dapat dijalankan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga apa yang mereka rencanakan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memimpin kehidupan kami. Kami berdoa di dalamnya. Amin. Ibu Bapak, Pelkat PKL UGBIB yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita baca bersama, menjadi berkat bagi kita semua, teristimewa, menguatkan iman kita di dalam lanjut usia Pelkat PKLU GPIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.